Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Konawe Selatan. Kembali hadir tentu dalam acara podcast Kemenak Konsel. Hari ini kembali saya tentu tidak sendiri. Hari ini saya di ruang podcast kita hadir narasumber dari BPJS Ketenagakerjaan. Baik, hari ini kita dengan Pak Sam ya. Betul. Oke, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, sebagai informasi, jadi Pak Sam dan teman-teman dari BPJS Ketenagakerjaan baru saja melakukan sosialisasi Pak ya, terkait dengan program-program dari BPJS Ketenagakerjaan. Hari ini tentu kalau sekilas saja sosialisasi seperti tadi Pak, mungkin cepat orang lupa. Ya, akhirnya lebih baik kita dokumentasikan seperti sekarang ini, kemudian kita sebar ya, supaya kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan gampang dicari. Pertama nih Pak, kita langsung ke ini dulu ya. Apa sih nih yang membedakan BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan? Ya. Mungkin beberapa orang sudah tahu, tapi nampaknya sampai sekarang masih banyak yang belum ngerti nih Pak. Ya, apa bedanya? Siap. Baik, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Jadi terkait dengan BPJS di Indonesia ini, memang sejak keluar Undang-Undang 24 tahun 2011, itu BPJS dibagi menjadi dua. Ada yang namanya BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Nah, BPJS Kesehatan sendiri ini adalah pesertanya seluruh penduduk Indonesia dan mengurusi masalah kesehatan. Jadi kalau ada orang sakit, itu pakainya BPJS Kesehatan. Misalnya ada yang sakit malaria, ada yang kena tipes, atau yang mungkin kalau flu bisa juga ke rumah sakit. Itu BPJS-nya, ya, pakai BPJS Kesehatan. Kalau dulu namanya Askes. Ya. Nah, kalau BPJS Ketenagakerjaan, kami dulu namanya Jamsostek. Nah, jadi Jamsostek itu dulunya familiar pada teman-teman yang bekerja pada perusahaan swasta. Oke. Jadi BPJS Ketenagakerjaan sendiri, kami itu melindungi seluruh pekerja yang ada di Indonesia. Kalau kesehatan tadi seluruh penduduk Indonesia, kalau kami khusus untuk Pekerja ya? Oke. Jadi orang yang bekerja. Nah, apa sih yang kami lindungi? Jadi yang kami lindungi adalah dari sisi kecelakaan kerja, terus kalau ada kematian, kemudian hari tua, sama pensiun. Bahkan di tahun 2024 kemarin, kami ketambahan satu program lagi, ada namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi orang-orang di PHK itu sekarang dapat gaji juga dari BPJS Ketenagakerjaan. Oke, jadi ini informasi yang menarik nih. Jadi hilang kerja pun sekarang ini ada yang mengcover ya, ada yang mengcover dari pemerintah gitu. Iya, betul. Nah, tadi mungkin sempat disinggung Pak terkait dengan apa sih jaminan-jaminan itu ya? Mungkin bisa dipertegas lagi. Apa saja yang didapatkan atau program apa saja yang tersedia di BPJS Ketenagakerjaan? Baik. Jadi untuk BPJS Ketenagakerjaan sendiri, kami ada 5 program. 5 program. Okay. Jadi yang pertama ada namanya jaminan kematian. Nah, jaminan kematian ini adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja atas risiko meninggal dunia. Jadi kami tidak melihat apa penyebabnya. Apapun itu. Apapun penyebabnya. Ketika ada tenaga kerja yang meninggal dunia, itu kami berikan santunan. Oke. Santunannya sebesar 42 juta rupiah plus ada beasiswa untuk anak ahli waris. Beasiswa dapat juga? Beasiswa. Oke. Nah, cuman kalau untuk jaminan kematian ini minimal 3 tahun jadi peserta. Baru bisa dapat manfaat beasiswanya untuk kasus meninggal dunia. Nah, beasiswanya itu ya? Beasiswanya. 3 tahun aktif sebagai peserta, betul. Baru bisa tercover beasiswanya. Nah, tapi beasiswanya ini melekat di program kematiannya. Jadi harus meninggal dulu. Oh iya, tenaga kerjanya. Iya. Baru bisa dapat manfaat beasiswa. Okay. Nah, itu untuk program jaminan kematian. Terus ada yang namanya program jaminan kecelakaan kerja. Nah, kalau kecelakaan kerja ini lebih luas perlindungannya. Jadi mulai dari tenaga kerja keluar dari rumah sampai di tempat kerja, kemudian sampai pulang lagi ke rumah, ketika ada resiko kecelakaan kerja di jalan, itu di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, apa saja yang di-cover? Yang pertama ada biaya perawatan pengobatan, itu tanpa batasan biaya.
Jadi berapapun biaya yang dibutuhkan di rumah sakit, Limited, Pak? ya unlimited. Oke, unlimited ya. Kemudian ada yang namanya biaya santunan sementara tidak mampu bekerja. Jadi kalau orang kecelakaan kerja itu kan biasanya Perlu tidak waktu masuk istirahat. kantor, Ya, perlu tidak waktu masuk istirahat, kerja. ya. Ya. Kalau di swasta itu gajinya juga berhenti. Nah, kamilah BPJS Ketenagakerjaan yang membayarkan gajinya setiap bulan sampai yang bersangkutan dinyatakan sembuh. Oke. Nah, gajinya itu untuk 12 bulan pertama itu 100%, 12 bulan selanjutnya itu 50% sampai 50%. dinyatakan sembuh. Oke. Kemudian selanjutnya ada yang namanya jaminan hari tua. Nah, kalau jaminan hari tua ini bentuknya tabungan. Jadi tenaga kerja itu menabung di BPJS Ketenagakerjaan, nanti ketika berhenti kerja atau sudah masuk pensiun bisa diambil tabungannya di BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian program keempat ada yang namanya jaminan pensiun. Nah, jaminan pensiun ini beda sama jaminan hari tua. Apa bedanya? Kalau jaminan pensiun ini itu bisa diambil nanti pas memasuki usia pensiun. Oke. Kalau hari tua tadi itu bisa diambil pada saat berhenti kerja. Jadi misalnya saya masih umur 30 tahun, tapi saya berhenti kerja, itu bisa sudah saya ambil Oke. jaminan hari tuanya. Tapi kalau pensiun itu memang nanti harus memasuki usia pensiun usia ya. pensiun, Oke. umur 59 kalau sekarang. Nah, dan yang terakhir itu ada namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, ini program baru. Kalau dulu orang-orang bilangnya pengangguran itu digaji. Nah, inilah dia, jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi untuk teman-teman pekerja yang kena PHK, itu mendapatkan JKP, jaminan kehilangan pekerjaan selama 6 bulan berturut-turut sejak di PHK. Berarti tanggungannya cuma 6 bulan aja? 6 bulan, karena selama 6 bulan ini diharapkan mereka ini ada waktu untuk mencari berusaha mencari kerja lagi. Kalau sampai 6 bulan dan dapat, ya sudah keterlaluan juga. Ya, nggak mungkin juga kita mampu backup seumur hidupnya ya terkait dengan ini. Oke. Jadi kalau tadi disampaikan terkait dengan program BPJS Ketenagakerjaan ini kan dulu fokusnya ke perusahaan, tapi sekarang kan sudah mulai ke instansi-instansi pemerintah ya. Betul. Ya. Kalau dengan Kementerian Agama, ya sejauh ini apa sudah ada MOU mungkin kerjasama atau sejenisnya mungkin sampai sekarang? Ya. Jadi kalau untuk Kemenak sendiri, kami sudah ada MOU dengan Kemenak RI dengan BPJS Ketenagakerjaan di pusat itu di tahun 2024. Jadi sebenarnya tahun lalu sudah ada MOU dan di tahun ini ada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kemenak Pusat terkait dengan pengelolaan dana BOS, di mana ada salah satu poin di dalamnya itu untuk perlindungan jaminan sosial baik itu kesehatan maupun ketenagakerjaan. Oke, dari dana BOS ya? Iya, betul. Oke. Baik, jadi ini menarik nih kalau urusan jaminan kerja terkait dengan tenaga-tenaga ini ya, tenaga non ASN terutama. Iya, karena kita tahu betul mungkin secara honor belum terpenuhi dan lain sebagainya. Kira-kira bukan kira-kira nih ya, standar biaya yang dikeluarkan atau potongannya itu berapa sih itu biasanya? Nah, jadi untuk kecelakaan kerja sendiri itu iurannya 0,24%. 0,24%. Iya, dari penghasilan yang diterima oleh tenaga kerja. Kemudian kalau untuk jaminan kematian itu 0,3%. Oke. Jadi kalau di total kurang lebih sekitar 0,54%. Karena untuk Kemenak sendiri kebetulan yang kami kerjasamakan baru 2 program itu untuk kecelakaan kerja dan kematian. Nah, iurannya kalau kita pakai dasar upah misalnya 2 juta rupiah, kita kali 0,54%, itu kurang lebih cuma 10.800 per bulan itu, per bulan per orang. Mungkin kalau ada teman-teman yang merokok, lebih mahal rokoknya kayaknya. Satu hari daripada iuran BPJS Ketenagakerjaan 1 bulan. Benar. Oke, jadi terjangkau ya. Jadi sangat-sangat terjangkau. Artinya program ini harus dimanfaatkan oleh teman-teman di Kementerian Agama terutama. Kementerian Agama, terkhusus lagi di Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan. Nah, mungkin sebelum kita tutup nanti podcast ini, Mas, hal atau keuntungan apa nih yang paling menonjol kalau kita ikut di BPJS Ketenagakerjaan? Baik. Nah, jadi kalau untuk keuntungan yang didapatkan oleh tenaga kerja, sebenarnya kami ini sebagai jaring pengaman atas risiko sosial. Karena seperti yang kita tahu, sejak COVID, ini kan banyak masyarakat yang sebenarnya masih di atas garis kemiskinan, tapi setelah terserang COVID itu jatuh semua di bawah garis kemiskinan. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya jaminan sosial.
Nah, analoginya seperti ini. Misalnya ada tenaga kerja sebagai non-ASN. Misalnya non-ASN di Kemenak. Selama dia kerja, mungkin dia masih bisa membiayai kebutuhan istri dan anak-anaknya. Ya. Tapi misalnya ada risiko kecelakaan kerja yang menyebabkan meninggal dunia. Nah, yang bersangkutan kan otomatis kehilangan penghasilan yang dia terima rutin tiap bulan. Istri dan anak-anak yang ditinggalkan ini berpotensi menjadi keluarga miskin baru. Nah, disinilah manfaat yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, salah satu keuntungan yang diterima oleh ahli waris, karena selain mendapatkan santunan kematian akibat kecelakaan kerja, anak-anak yang bersangkutan juga bisa mendapatkan manfaat beasiswa. Ya, itu Karena penting, beasiswanya ini luar biasa. Yang ditanggung itu maksimal untuk 2 orang anak, mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi. sampai kuliah. Sampai kuliah. Oke. Dan itu dibayarkan setiap tahun. Untuk TK dan SD itu 1.500.000 per tahun. Per tahun. Per tahun. Oke. Kemudian untuk SMP itu 2 juta per tahun. Untuk SMA 3 juta per tahun, dan untuk kuliah 12 juta per tahun. Kuliah sendiri kami tanggung sampai 5 tahun. Nah, itu 5 saya tahun, rasa ya? sangat membantu untuk ahli waris atau tenaga kerja yang mengalami risiko kecelakaan. Meringankan beban lah. Iya. Dan sangat-sangat Beban meringankan nih. Kalau Betul. kuliah pun 5 tahun, padahal Iya. target kuliah itu kan 4 4 tahun. Jadi Bahkan dikasih ada 3,5 tahun. Iya ya. Jadi dikasih bonus nih lagi setahun ya. Oke, terakhir Mas, sebelum Siap. ditutup, mungkin ada hal-hal yang perlu ditekankan supaya masyarakat terkhusus nih para pegawai di Kementerian Agama ikut aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Ya, sebelum kita akhiri podcast ini, mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan dari BPJS Ketenagakerjaan. Harapan kami seluruh pegawai non-ASN, baik itu yang ada di Kemenak maupun madrasah dan sekolah-sekolah yang ada di bawah Kemenak Kabupaten Penajam Selatan, bisa ikut menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Karena dengan menjadi peserta aktif, setidaknya teman-teman semua, Bapak Ibu semua bisa membantu meringankan beban pengeluaran di masyarakat jika terjadi risiko kecelakaan kerja ataupun kematian. Baik, terima kasih. Jadi sudah sangat luar biasa berbagai informasi yang disampaikan. Terima kasih sekali lagi nih Pak Sam ya. Jadi semoga ke depan kita masih bisa terus tetap berkolaborasi, tentu memberikan perlindungan-perlindungan kepada masyarakat, terkhusus lagi pegawai di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Penajam Selatan. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan pada podcast kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.